Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera, semoga kamu semuanya dalam keadaan sehat. Jumpa kembali kita di Daring Mapel IPS bersama Ibu Eva Siagian. Kita bertemu dengan subtema kondisi masyarakat pada masa penjajahan. Nah anak-anak, kalau minggu yang lalu kita belajar mengenai kerja paksa, sekarang kita masuk tanam paksa atau kultur stel-stel. Nah, kelanjutan minggu yang lalu anak-anak, setelah Indonesia kembali di bawah pemerintahan kolonial Belanda, pemerintahan dipegang oleh Komisaris Jenderal. Komisaris ini terdiri dari Komisaris Jenderal Laut dan Wijskes yang konservatif, serta Komisaris Jenderal Van der Kantvelan yang beraliran liberal. Untuk selanjutnya, pemerintahan di Indonesia dipegang oleh golongan liberal di bawah pimpinan Komisaris Jenderal Van der Kantvelan 1817 sampai 1830. Selama pemerintahan Van der Kantvelan berusaha mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membayar hutang-hutang Belanda yang cukup besar selama perang. Kebijakan yang diambil adalah dengan meneruskan kebijakan Raffles, yaitu menyewakan tanah-tanah terutama kepada bangsawan Eropa. Oleh kalangan konservatif, seiring dengan kesulitan ekonomi yang menimpa Belanda, kebijakan ekonomi liberal pun dianggap gagal. Kegagalan Van der Kantvelan menyebabkan jatuhnya kaum liberal sehingga menyebabkan pemerintahan didominasi kaum konservatif. Gubernur Jenderal Van der Box menerapkan kebijakan politik dan ekonomi konservatif di Indonesia. Nah, adapun ketentuan-ketentuan kebijakan tanam paksa antara lain, penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor. Tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak tanah. Waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi. Apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk. Kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Penduduk dalam pekerjaannya dipimpin penguasa pribumi, sedangkan pegawai Eropa menjadi pengawas, pemungut, dan pengangkut. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama 1/5 tahun atau 66 hari dan mendapatkan upah. Kalau melihat pokok-pokok kultur stel-stel, jika dilaksanakan dengan semestinya, merupakan aturan yang baik. Namun, prakteknya di lapangan jauh dari pokok-pokok tersebut, atau dengan kata lain, terjadi penyimpangan. Dalam pelaksanaannya, penuh dengan penyelewengan, sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Praktek-praktek penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Pada tahun 1848 sampai 1850, karena paceklik,
9/10 penduduk Grobongan, Jawa Tengah mati kelaparan. Dari jumlah penduduk yang semula 89.000 orang, yang dapat bertahan hanya 9.000 orang. Penduduk Demak yang semula berjumlah 336.000 orang, hanya tersisa sebanyak 120.000 orang. Data ini belum termasuk data penduduk di daerah lain, yang menunjukkan betapa mengerikannya masa penjajahan itu. Tentu saja, tingginya kematian tersebut bukan semata-mata disebabkan sistem tanam paksa. Sistem ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecap praktek tanam paksa. Kecaman tidak hanya datang dari bangsa Indonesia, tetapi juga orang-orang Belanda. Mereka menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Kecaman dari berbagai pihak tersebut membuahkan hasil dengan dihapuskannya sistem tanam paksa pada tahun 1870. Orang-orang Belanda yang menentang adanya tanam paksa tersebut diantaranya E.F.E. Doesdecker atau Multatuli dengan menerbitkan buku yang berjudul Max Havelaar, Baron van Hove dan Francis van de Putte yang menerbitkan artikel Suikerkontrakten, perjanjian gula. Selanjutnya, politik pintu terbuka. Undang-Undang Agraria tahun 1870 mendorong pelaksanaan politik pintu terbuka, yaitu membuka Jawa bagi perusahaan swasta. Kebebasan dan keamanan para pengusaha dijamin. Pemerintah kolonial hanya memberikan kebebasan para pengusaha untuk menyewa tanah, bukan untuk membelinya. Hal ini dimaksudkan agar tanah penduduk tidak jatuh ke tangan asing. Tanah sewaan itu dimaksudkan untuk memproduksi tanaman yang dapat diekspor ke Eropa. Sejak Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula dikeluarkan, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Indonesia. Mereka memainkan peranan penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Tanah jajahan di Indonesia berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa dan tempat penanaman modal asing, tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa, serta tenaga kerja yang murah. Berikut ini beberapa perkebunan asing yang muncul. Yang pertama, perkebunan tembakau di Delhi, Sumatera Utara, perkebunan tebu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, perkebunan kina di Jawa Barat, perkebunan karet di Sumatera Timur, perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara, perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Politik pintu terbuka yang diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat justru membuat rakyat semakin menderita. Eksploitasi terhadap sumber-sumber pertanian maupun tenaga manusia semakin hebat. Rakyat semakin menderita dan sengsara. Adanya Undang-Undang Agraria memberikan pengaruh bagi kehidupan rakyat seperti berikut. Dibangunnya fasilitas perhubungan dan irigasi, rakyat menderita dan miskin, rakyat mengenal sistem upah dengan uang, juga mengenal barang-barang ekspor dan impor. Timbulnya pedagang perantara. Pedagang-pedagang tersebut pergi ke daerah pedalaman, mengumpulkan hasil pertanian dan menjualnya kepada grosir. Industri atau usaha pribumi mati karena pekerja-pekerjanya banyak yang dipindahkan bekerja di perkebunan dan pabrik-pabrik. Yang ketiga, politik etis. Dampak politik pintu terbuka bagi Belanda sangat besar. Negeri Belanda mencapai kemakmuran yang sangat pesat, sementara rakyat di negeri jajahan sangat miskin dan menderita. Oleh karena itu, Van de Venter mengajukan politik yang diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat. Politik ini dikenal dengan politik etis atau balas budi. Karena Belanda dianggap mempunyai hutang budi kepada rakyat Indonesia yang dianggap telah membantu meningkatkan kemakmuran negeri Belanda.
politik etis yang diusulkan Van de Venter ada 3 hal sehingga sering disebut trilogi Van de Venter. Berikut ini isi trilogi Van de Venter. Yang pertama, irigasi pengairan, yaitu diusahakan pembangunan irigasi untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk untuk membantu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Yang kedua, edukasi atau pendidikan, yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi agar mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Yang ketiga, migrasi perpindahan penduduk, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya, khususnya Pulau Jawa, ke daerah lain yang jarang penduduknya agar lebih merata. Pada dasarnya, kebijakan yang diajukan oleh Van de Venter tersebut baik. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Berikut ini penyimpangan-penyimpangan tersebut. Irigasi pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda, sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi. Edukasi. Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Terjadinya diskriminasi pendidikan, yaitu pengajaran di sekolah kelas 1 untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas 2 kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya. Yang ketiga, migrasi. Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan, seperti perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Delhi, Suriname, dan lain-lain. Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke Lampung mempunyai tujuan menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak penduduk yang melarikan diri. Untuk mencegah agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Veonale Santik, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, kemudian dikembalikan kepada mandor atau pengawas. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pagi hari ini. Selamat belajar.